aku jadi room service di hotel. Kalau orang check out kita bersihin kamarnya. Itu agak berat banget sih. Ya unek-unek yang aku punya tuh adalah ya kenapa dulu pas aku SMA waktu aku bilang mau pursue global opportunities tuh nggak ada yang tahu infonya gitu. Banyak banget orang-orang yang bilang anak yang dari S1 langsung lari ke S2 tuh simply karena kayak lari aja. Iya. Kayak they just don't wanna face the fact that you have to work. Benar. Gitu. Kalau emang motivasinya karena lari dari kenyataan, mungkin kayaknya nggak bakal keterima juga ya S2-nya atau beasiswanya ya. Iya sih. Hah? Gak lulus SNBT atau SBMPTN? Duh, ngomongnya aja kayak kadang agak berbelit ya, apalagi tesnya. Sama kayak yang dulu dialamin sama Kak Fatia. Gak lulus SBM dan jadinya bertanya-tanya, gue salah belajar di mana? Untungnya mimpinya Kak Fatia jauh lebih besar dari itu. Ting! Masuk tuh email pengumuman kalau ternyata Kak Fatia dapat beasiswa S1 ke Jepang seminggu setelah pengumuman SBM-nya. Mulai dari aktif lomba sampai buat NGO yang dinamain Shape Your Life, semuanya dibabat deh. Ini yang bikin Kak Fatia juga langsung OTW gas ke US buat langsung S2 di Columbia University, jurusan Hak Asasi Manusia. Nah, sekarang Kak Fatia udah balik ke Indonesia dan mau ngobrol-ngobrol cantik di sini. Hai Kak Fatia. Halo. Gimana? Aduh, jadi deg-degan nih kita sama Kak Fatia dengan settingan kita yang baru. Jadi udah kayak proper ya, jujur. Jadi Kak, ngomong-ngomong house life kalau kata orang-orang nih. Kalau buka podcast ya, kan bisa ngomong gitu kan. Ya, house life gitu. Aku lagi chilling aja. Karena kan baru balik dari New York tuh Juni. Terus ini apa September ya. Baru 3 bulan. Jadi aku lagi chilling aja. Oh, berarti waktu kamu GB Academy itu kamu masih di US ya? Itu aku udah di Indo, tapi aku balik lagi ke US buat wisuda. Oke. Waktu di US itu ngambil jurusan apa sih Kak waktu itu? Di US ambil jurusan Human Rights atau Hak Asasi Manusia. Oke, berarti kalau S2-nya Human Rights, L1-nya waktu itu apa? HI, Hubungan Internasional. Nyambung ya? Nyambung sih ya. Nyambung ya. Cuma lebih spesifik aja di S2-nya. Oh, I see. Aku jadi kepo nih, karena sebenarnya aku juga anak HI guys, tapi aku lokal ya. Ya apa? Yang lokal aja sih. Lokal aja gitu ya. Iya, mungkin aku agak kepo sih. Waktu itu kan ngambil HI, terus S2-nya Human Rights. Kenapa HI gitu kali ya? Oh, kenapa HI? Jadi waktu SMA tuh aku IPA sebenarnya jurusannya. Masih ada nggak sih IPA IPS? Kayaknya udah nggak ada ya. Udah nggak ada deh. Oke. Setahu aku ya, karena Ataupun kalau ada namanya ganti kayaknya. Oke. Iya. Nah, tapi yang jelas dulu itu masih ada ya IPA IPS. Terus aku tuh walaupun anak IPA tapi aku ambil ekskul English debate. Nah, jadi emang kalau English debate tuh kita debatin topik-topik yang kayak international issues gitu. Mulai dari kayak Syria atau kayak Boko Haram insurgency. Banyak lah pokoknya yang justru aku tuh baru tahu tentang kayak isu-isu internasional tuh justru dari debat, bukan dari kelas gitu ya, karena kan anak IPA emang nggak diajarin kan materi itu. Nah, jadi sebenarnya dari debat, terus kebetulan aku debat emang dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya. Wow. Memanen sertifikat. Wow. Oke. Jadi itu kayak isu internasional dari A sampai Z tuh ya hatam lah gitu ibaratnya. Nah terus dan juga mungkin kan ada juga orang yang mungkin belajar isu itu formalitas karena buat menang debat doang. Tapi I actually like it, kayak bener-bener penasaran gitu, kayak kok bisa gue nggak diajarin ini di kelas gitu ya. Padahal ini kan wawasan internasional yang penting juga diketahui even though bukan anak IPS gitu. Nah jadi aku emang suka research further tentang dari topik-topik debat yang aku debatin. Itu nyampe rumah aku selalu riset kayak sebenarnya apa sih gitu, untuk riset lebih lanjut. Terus akhirnya ya udah cari-cari kuliah gitu kan ya. Waktu itu udah mau lulus SMA, terus kayak
ini sebenarnya jurusan apa sih kalau mau belajar international issues, ternyata jurusannya hubungan internasional gitu. Terus akhirnya oke, you know what, goodbye IPA. Gitu, kayak enggak deh, makasih, aku HI aja gitu. Jadi udah shifting sejak dini ya, bukan Iya. shifting karir tapi itu udah lintas jurusan ya. Tapi berarti kepikiran masuk HI-nya pas kelas Kelas 12 sih sebenarnya. Iya. Karena tuh sebenarnya masuk IPA tuh mau jadi apa tahu nggak? apa? Pengen jadi pilot awalnya. Itu juga menarik sih jujur. Tapi maksudnya sempat kayak ada bimbang gitu nggak sih kamu Kak antara kayak, duh apakah gue kayak shift aja ke HI atau kayak proceed with pilot ini ya gitu. Nah jadi itu sebenarnya udah niat banget sih mau jadi pilot, kayak ikut olim fisika gitu kan. Terus soalnya mamaku kebetulan punya travel agent kan, jadi kayak ya aku terpapar juga lah tentang traveling dan juga jadi Aviation, pilot, gitu-gitu. aviation dan lain-lain. Tapi sejak debat itu, kalau misalnya aku pursue international career, aku juga bisa kok traveling tanpa harus jadi pilot gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak bimbang sih, udah bulat tekadnya. Oke, I see. By the way, dari tadi kita ngomong, kita lupa spill S1-nya di mana? Iya. Univnya di mana, Kak? Di Ritsumeikan Asia Pacific University Oh, di Jepang. oke. Beasiswa ya? Alhamdulillah, ya. Amazing. Beasiswa. Tapi berarti full beasiswa literally dari semuanya sampai. Nah, jadi masa? sebenarnya kalau di APU itu dia beasiswanya tuh beasiswa SPP kuliahnya aja. Jadi kalau living cost itu harus ditanggung sendiri. Tapi di semester 1 aku dapat beasiswa tambahan gitulah ya, yang bisa nge-cover biaya hidup aku selama 6 bulan. Nah, di semester keduanya aku pingin extend beasiswanya kan. Cuman nggak keterima gitu. Aku juga heran sih kenapa, padahal kayak GPA aku udah 3,7, tapi ternyata yang keterima yang GPA 3,9 gitu. Tinggi banget ya? Iya, jujur. Jadi, ya udah sama semester 2 tuh aku harus part time job untuk mengcover biaya hidup aku, karena emang waktu izin berangkat mau ke Jepang itu tuh aku kayak udah bikin perjanjian lah sama orang tua, pokoknya once I move to Japan tuh harus mandiri, both financially and emotionally. Baik, itu semacam bisa relate ya sebenarnya ya. Tapi kamu taking part time as apa waktu itu Kak? Banyak banget. Boleh nggak disebutin? Bisa ya. Jadi part time pertama aku itu jadi kayak bersih-bersih kelas gitu di kampus. Jadi kan kita mulai kelas paling pagi tuh jam 9 pagi kan. Nah, jadi aku bersih-bersihnya tuh dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Pokoknya sebelum kelasnya mulai gitu. Nah, tapi enaknya tuh kerjanya tuh nggak terikat gitu. Jadi kalau misalnya hari ini bangun jam 6 ya udah kerja. Kalau besok nggak bangun, nggak mau kerja nggak apa-apa gitu. Pokoknya semutnya kita, sepingin kerjanya kita aja gitu. Jadi semacam kayak agak voluntarily tapi dibayar gitu. Iya, dan itu bayarannya lumayan tinggi ya. Dan kadang-kadang kan kelasnya juga nggak sekotor itu. Jadi nggak effort banget juga sih nyapunya gitu. Dan pokoknya bersihnya cuman sapu sama hapus Papan tulis papan ya? tulis. Iya. Terus kan selain itu Oke, selain itu aku jadi room service di hotel. Apa bersihin Bersihin kamar hotel ya. Kalau orang check out kita bersihin kamarnya. Itu agak berat banget sih. Kerjanya cuman bisa Sabtu Minggu ya, karena kan kalau hari biasa aku kuliah. Kalau Sabtu Minggu tuh sehari 5 jam, dan itu tuh nggak pakai istirahat. Jujur capek banget sih, karena kan kita bersihin kayak beberapa lantai gitu ya. Satu lantai itu bisa 20 kamar. 5 jam berapa room tuh biasanya? Itu tuh biasanya 3 lantai sih, tapi 3 lantai tuh kita nggak sendirian, kayak ada satu tim per lantai gitu, biasanya tuh 8 orang gitu, jadi satu kamar tuh 2 orang gitu biar cepet. Itu sambil apa yang room service terus yang bersihin kelas, jadi overlapping gitu atau kayak Ya beda-beda kalau gitu? bersihin keras kan weekdays. Weekendnya aku ini Gila. apa bersihin hotel. Udah kayak made in Manhattan. no pay no gain. Iya, no gain.
tanpa beasiswa hidup itu bayar dorm itu lumayan mahal banget. Jadi kayak aku harus kerja gitu. Oh my god. Terus Kak ada Habis lagi Kak yang selain itu, oh iya ada kalau libur musim dingin atau musim panas itu aku ke kebun panen sayur. Kayak berkebun. Berkebun. Iya WHV kan juga kayak gitu kan. Oh iya, Strawberry Iya, yang di Australia. Iya. Seriusan. Tapi gajinya gede juga. Iya, ini gede juga. Oh. Kayak aku sih kalau setiap winter, setiap Desember itu aku ke kebun lobak, panen lobak, sekaligus packagingnya gitu. Oh, Itu nanti akan dijual di mana? Di Supermarket supermarket gitu lokal gitu. Kalau summer panen paprika. Tapi itu kan cuman pas libur doang ya. Jadi kayak karena kan pas libur nggak bisa bersih-bersih kelas kan, karena kan tutup Oh, iya. kampusnya. Benar, Makanya aku benar. cari job lain gitu. Nah aku ngelakuin itu tuh 3 tahun berturut-turut karena sebenarnya bisa aja 4 tahun kan selama kuliah. Tapi COVID. Oh, iya deng. Tapi Iya. pas COVID kamu berarti tetap stay di Jepang atau pulang ke Indo? Aku tuh kemarin? liburnya kita kan kayak 2,5 bulan gitu ya, setiap libur semester. Nah 1 bulannya tuh aku pasti part time job dulu, kumpulin duit supaya aku bisa pulang ke Indo. Jadi aku emang setiap semester itu pulang banget ke Indo karena mamaku tuh apa Kayak ya? ayo pulang. Iya, relate. Iya. Asian family. Padahal aku cuma di Bandung kalau gue. Nah, ya, pokoknya mau aku tuh pinginnya tuh aku pulang mulu. Ya udah, aku kerja sebulan terus kumpulin uang supaya bisa pulang. Nah, waktu pulang di tahun 2020 itu ya cuman bawa baju aja biasa kan, nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba COVID. Orang waktu aku pulang tuh belum ada kasus COVID di Indonesia bahkan. Jadi benar-benar didn't see that coming. Kayak ya udah tiba-tiba mau balik ke Jepang, tiba-tiba lockdown, tiba-tiba COVID. Terus kayak aku nggak bawa buku apapun, tiba-tiba kelas online. Itu stres banget sih. God. Tapi ada yang kamu shipping ke Indo saking Nggak ada pusingnya? samsak ya gimana. Susah juga nggak sih border Iya, untuk iya. pengirimannya Iya, bener gitu. sih. Jadi Dan mahal banget kan pasti. kayaknya emang Unifnya memang memfasilitasi dengan kasih e-book akhirnya gitu. Ya soalnya kan ya bukan salah kita ya. Iya benar. Berarti lulus S1-nya kapan, Kak? 2022. Jadi kan aku kuliah masuk 2018. Nah, terus aku tuh sampai 2020 itu tuh aku 1,5 tahun, udah semester 3 mau ke 4. Nah, udah itu semester 4 sampai 5, 1 tahun full tuh aku di Indonesia karena lockdown. Terus balik lagi ke Jepang di semester 6 pas udah buka bordernya gitu. Nah tapi speaking of kamu akhirnya balik ke Jepang, terus kamu akhirnya melanjutkan kuliah kamu, waktu lulus apakah kamu kembali ke Indo atau kayak ada giat-giat apa, atau kamu langsung lanjut S2 yang kemarin? Nah jadi kan semester 6-7 aku di Jepang kan setahun, udah nggak ada pulang-pulangan lagi. Walaupun ada liburan semester, aku kapok stuck di Indo. Jadi aku benar-benar 1 tahun full semester 6-7. Semester 8 itu kebetulan kan kalau di kampus aku emang dari semester 7 tuh udah nulis skripsi gitu ya. Proposalnya tuh udah pasti di approve. Jadi semester 8 setelah aku dapetin feedback yang cukup, aku minta izin sama dosen pembimbingku untuk ngerjain skripsi dari Indonesia karena aku emang mau lanjut langsung S2 kan. Udah daftar juga, lagi proses daftar S2, lagi daftar LPDP juga, dan banyak banget dokumen-dokumen yang harus aku urus di Indonesia. Jadi aku minta izin untuk ngerjain di Indonesia gitu. Dan Jadi boleh banget. Oh my god, oke. Mungkin karena COVID ya, sejak COVID kita kan udah ada Zoom, gampang lah kalau mau Iya, bener konsul sih. tinggal Iya, Zoom bener. aja Iya, dimanapun bener sih. you berada gitu Iya. kan. Nah jadi semester 8 itu aku dari Indonesia daftar S2 sama daftar LPDP gitu. Tapi semester 8 tinggal skripsi doang sih, udah nggak ambil kelas lagi karena udah selesai semua SKS-nya. Bentar, berarti selama berapa ya? 4 tahun kuliah ya? Iya. 4 tahun kuliah kan ada yang bolak-balik Indo Jepang, Iya. terus juga sebelumnya waktu di awal semester sempat yang sibuk sambil kerja dan lain sebagainya. And I read that kamu juga bikin NGO gitu gak sih, Kak? Oh iya bener. Nah, itu Iya. gimana tuh? Itu banyak banget tuh kayak Nah itu ceritanya Jet-jet pas lagi pribadi. COVID tuh. Lagi Lagi waktu di Indo. COVID di Indo gabut. Kan kalau di Jepang aku kan
maksudnya pagi kerja, terus kuliah, sore rapat organisasi atau kayak latihan lomba dan lain-lain, sibuk kan. Nah di Indo tuh kelas doang, aduh di laptop doang lagi, gabut gitu. Jadinya aku minta magang gitu kan. Aku minta magang, walaupun sebenarnya nggak wajib ya magang di kampus kita gitu. Terus akhirnya aku magang. Aku kan tinggalnya di Surabaya waktu itu. Itu aku magang di suatu social media company gitu. Hampir kayak gini sih, hampir kayak Female Daily gitu. Cuman bedanya itu tuh company untuk membantu UMKM lokal supaya bisa digital marketing. Kan gara-gara COVID kan, UMKM kan ya biasanya jualnya tradisional gitu. Nah jadi company-nya ini mau kasih kelas-kelas pelatihan buat UMKM supaya bisa digital marketing. Nah terus ya udah aku kan kayak pingin belajar aja gitu, get to know social media. Karena fun fact, aku tuh dulu malu banget anaknya. Oh, nggak berani depan kamera gitu ya? Nggak berani, bahkan kayak aku 1,5 tahun kuliah di Jepang itu orang nggak tahu aku kuliah di Jepang karena aku nggak post. Wow. Ya. Itu apa sih? Itu bukan kita banget. Kita udah kayak gitu. Kalau kita udah kayak a day in my life. Iya, aku jadi 1,5 tahun tuh bener-bener kayak apa ya, paling ngepost ke Jepang tuh kayak bunga sakura atau kayak apa gitu yang mungkin orang-orang pikir kayak oh liburan doang kali ini anak ke Jepang, tapi nggak ngerti kalau aku kuliah di Jepang karena aku tuh saking nggak main sosmednya waktu itu. Ya udah sampai akhirnya aku wawancara buat internnya. Kebetulan waktu itu langsung diwawancara sama CEO-nya langsung. Terus setelah aku ya ceritain pengalaman hidup ya kan, aku kan SMA-nya di SMA negeri di Sidoarjo pula kan. Mungkin bagi dia tuh never heard of that gitu school gitu. Mana gitu. Terus kayak kok bisa kamu tiba-tiba kuliah di Jepang gitu. Bagi dia tuh agak cerita yang unik gitu ya. Nah jadinya gara-gara itu dia nggak mau aku jadi intern. Harusnya kan aku jadi intern kayak bikin copywriting, caption, apa segala macem gitu kan. Tapi dia nggak mau aku ngerjain kerjaan itu. Dia maunya kayak, you know what, kayak I'll give you 6 months make a project gitu. Keren juga ya. Langsung ditembak ya. Iya. Kebetulan dia emang lulusan luar ya. Dia kayak MBA di Boston University. Jadi emang diajarin banget lah selama di situ kayak get to know social media, gimana kayak tipe-tipe audience tuh apa aja, kayak storytelling dan lain-lain. Dan aku emang di-assign satu mentor pegawai yang di kantornya itu buat mentorin aku kayak hands on banget selama setiap hari selama 6 bulan. Dan walaupun itu COVID, itu aku offline, aku tetap ke kantor yang di Surabaya gitu. Jadi emang kerasa banget sih pembelajarannya gitu. Nah jadi aku bingung banget sih sebenarnya kayak mau bikin project apa, mohon maaf gitu kan. Terus akhirnya aku ya konsultasi lah sama mentor aku, ya dibilang kayak ya apa yang kamu tuh pingin lakukan atau kayak unek-unek yang kamu punya. Nah ternyata ya unek-unek yang aku punya tuh adalah ya kenapa dulu pas aku SMA waktu aku bilang mau pursue global opportunities tuh nggak ada yang tahu infonya gitu. Kayak I'm on my own gitu waktu itu, kayak cari info sendiri, kerjain IELTS sendiri, terus KINESAI sendiri, terima sendiri gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya ada anak lain yang juga pingin apply tapi dia nggak punya apa ya grade yang sama aku kan sayang gitu jadinya kalau mereka nggak punya support system. Nah makanya buat bikin support system itu aku bikin organisasi gitu ya, namanya Shape Your Life Indonesia. Awalnya karena kan itu masih COVID ya, jadi everything was still online. Jadi kita mau bikin kayak digital platform supaya orang kalau misalnya mau cari info keluar negeri atau misalnya beasiswa itu tuh bisa ke kita. Dan kita nggak cuman kayak ngerangkumin info doang, tapi kita juga kayak undang langsung nih awardee beasiswa di luar negeri supaya bisa sharing, dan orang-orang yang mungkin baru pertama kali dengar kuliah ke luar negeri itu bisa ada bayangan gitu kayak mana sih kuliah di sana kayak gitu. Nah terus selama 6 bulan itu aku manage sendiri ya akun sosmednya ya, karena belajar juga sambil belajar. Terus I thought ini tuh project yang kayak ini project magang doang 6 bulan and then that's it, I'm done, I'm out. Tapi ternyata tuh banyak banget
unexpectedly banyak banget orang-orang yang kayak follow terus ngerasa terbantu dari konten-konten kita. Jadi aku kayak nggak bisa nih gue stop di sini gitu. Akhirnya aku start open recruitment gitu ya buat orang-orang buat bikin tim lah untuk nge-manage ini, karena aku nggak bisa dong manage sendiri apalagi sambil kuliah dan lain-lain. Akhirnya aku bikin open recruitment. Tim pertama itu kita ber-15 dan aku udah langsung kayak delegasiin bikin beberapa divisi gitu kan. Ada yang bagian PR, eksternal, sosmed, design, research dan lain-lain. Ya udah, dan sampai sekarang ya alhamdulillah udah aku legalin ya, udah aku registerin sebagai yayasan. Udah. Dan sekarang kita timnya ber-54. Wow. Banyak banget sih. Jujur. Tapi dari recruiting pertama udah langsung banyak sih, dari 1 ke 15 tuh menurut aku udah. Nah, jadi awalnya ber-15 tuh emang adik-adik kelas aku yang di EPU aja kan, orang-orang Indo yang juga pingin give back tapi nggak punya platform untuk give back. Jadi sebenarnya gampang sih aku ngerekrut orang, karena ya selling pointnya itu kita kasih platform buat kamu yang mau give back tapi you don't know where and how how to start gitu. Nah terus sekarang ber-54 itu banyak banget kayak anak-anak Indonesia yang kuliah di Indonesia as well as teman-teman Indonesia yang lagi kuliah di luar negeri, nggak di Jepang aja, banyak banget di Prancis, di seluruh dunia lah ada gitu. Jadi kalau misalnya ke luar negeri tinggal visit aja nih satu-satu membernya. Oh, udah banyak gitu ya, kayak di negara apa ada? Banyak, di Aussie ada. Tapi apakah jadi branch atau kayak emang remotely aja mereka? Remotely aja, karena kan bagusnya juga kita jadi bisa kayak apa ya, kayak IG takeover mereka ya kan, kayak aku studying in France atau kayak studying in China kayak gitu. Jadi biar ada insight langsung dari tim kita juga yang lagi kuliah di sana gitu. Aku tuh denger dari temen aku yang kayak di beberapa negara gitu, emang mereka tuh suka bikin NGO yang pengen give back ke negaranya gitu. Bener. Terus bahkan mereka sampai bikin branch-branch gitu. Jadi kayak apakah itu kerinduan para international student kita ya? Kayaknya sih gitu ya. Dan mungkin juga dari beberapa dari kita tuh we came from nothing, jadi kayak the fact that kita bisa dapetin beasiswa keluar itu tuh kan something gitu ya. Dan kayak kita juga pingin misalnya adik-adik kelas aku yang di SMA negeri di Sidoarjo itu juga punya kesempatan itu gitu. Hal yang sama ya. Jadi lebih ke pingin apa ya, mensukseskan komunitas asal kita juga sih gitu. Iya sih. Tapi berarti ini si NGO ini udah running berapa lama nih Kak? Udah mau 4 tahun ya. Next month. Oh, next month. Happy anniversary, Shed Your Life. Nanti kita lagi mikirin mau bikin acara apa gitu. Activation. Gitu. Tapi nih Kak, ngomongin kayak NGO terus kayak international student, kamu kan dari Jepang, berarti kan itu semester 8 langsung ngurusin skripsi sambil ngurusin si NGO ini juga. And then Juga. Abis itu langsung LPDP kan? Abis itu ya langsung LPDP, daftar LPDP. Ini aku kepo ya, sebagai anak yang belum S2 nih, aku kayak lumayan kepo kayak kenapa kamu langsung ngambil S2? Karena kayak stereotipnya tuh banyak banget orang-orang yang bilang kayak jangan marah ya. Tapi kayak banyak banget orang-orang yang bilang anak yang dari S1 langsung lari ke S2 tuh simply karena kayak lari aja. Iya. Kayak they just don't wanna face the fact that you have to work. Benar. Gitu. Itu sering banget tuh denger kan? itu. Tapi kalau dari kamu gimana sih? Karena kayak I believe nggak semuanya kayak gitu sih pasti. Kalau emang motivasinya karena lari dari kenyataan, mungkin kayaknya nggak bakal keterima juga ya S2-nya atau beasiswanya ya. Iya sih. Apalagi maksudnya kalau masuk kampus top dunia gitu kan, kalau motivasinya sekedar itu doang nggak mungkin gitu. Nah sebenarnya aku juga awalnya mau kerja dulu kok gitu. Awalnya aku juga mau kerja dulu sampai akhirnya ada cutting aku di EPU, dia orang Indo juga yang habis lulus dari kampus aku, dia tuh langsung S2 ke Harvard. Gitu. Nah aku kan kayak
loh sejak kapan S2 bisa Auto nggak pakai langsung gitu kerja gitu. Jadi aku justru malah baru tahu S2 itu bisa nggak kerja dulu ketika katingku itu keterima di Harvard dan dia juga keterima LPDP. Terus aku akhirnya ya jadi nanya-nanya lah sama dia. Kebetulan dia emang anak HI juga gitu di kampusku. Terus dia bilang kayak, loh emang bisa Fatia, emang nggak semua jurusan itu kamu harus kerja dulu. Ada juga jurusan-jurusan yang menerima freshman, apalagi kalau misalnya emang goalsnya itu pengen jadi researcher atau akademisi gitu ya. Kan nggak perlu kerja dulu, justru memang pengalaman kita ya riset lewat S2 atau S3 gitu. Nah jadi sejak tahu itu aku tuh kayak coba reflections kayak aku sebenarnya mau S2 apa sih gitu, and then I finally found out ya udah mau S2 Human Rights. Terus aku research apakah kalau misalnya jurusan Human Rights itu harus kerja dulu atau boleh langsung. Karena kalau bisnis ya MBA itu harus kerja dulu dan itu 5 years. Wow. Minimumnya tuh 5 years gitu kan. Nah aku research dulu, ternyata emang kalau jurusan human rights itu nggak harus kerja dulu. Maksudnya of course kalau kerja better, tapi kalau misalnya belum kerja juga emang goalsnya mau jadi researcher, akademisi itu boleh gitu. Nggak ada requirement harus kerja. Ya udah aku coba aja daftar gitu kan. Aku coba daftar di Columbia sama di NYU dan alhamdulillah keterima gitu dua-duanya. Terus alhamdulillah juga LPDP-nya keterima. Ya udah tinggal milih ya mau kuliah di mana. Akhirnya aku pilih Columbia sih gitu. Tapi berarti kan kalau misalnya apply LPDP tuh harus kayak ada esai kontribusi ya? Iya. Itu nulisnya tuh NGO-nya atau gimana tuh? Iya, apalagi dan apalagi waktu NGO aku udah ada dan sudah ada volunteer rekrutmennya tuh yang adik-adik kelas aku yang di APU, kita tuh applyin project kita ke kampus. Jadi kampus tuh punya kayak project grants gitu. Jadi kalau ada student yang punya project bisa dibayarin sama kampus. Kebetulan kita menang dan selama 1 tahun pertama itu kita dibiayain sama kampus gitu, biaya operasinya. Dan kita manfaatin uang itu untuk bikin website karena kan emang ya biar legit lah ya. Iya benar. Jujur. Ya, biar legit kita bikin website. Aku hire kayak web developer untuk bangun website kita sehingga pas maksudnya esai aku kan emang pengen semua anak di Indonesia bisa sekolah gitu ya, karena ya faktanya walaupun sekolah sudah gratis masih ada jutaan anak-anak di Indonesia yang nggak bisa sekolah karena satu dan lain hal. Jadi aku pengen kayak achieve hal itu, ya salah satunya lewat organisasi aku gitu. Terus waktu interview LPDP tuh ditanya kayak udah ngapain aja Mbak organisasinya. Ya udahlah, udah aku kasih tahu, kita kasih mentorship gratis dan lain-lain. Ada websitenya nggak gitu. Mereka tuh nanyanya gitu ya, kayaknya untuk memeriksa kelejitan sih, make sense. organisasi ya. Dan alhamdulillah udah ada ya websitenya. Jadi aku kasih ke waktu itu kan interview LPDP emang Zoom online gitu. Aku kirim websitenya, Bapak saya izin kirim link website kami di kolom chat, silakan Bapak buka ya gitu. Udah langsung dilihat langsung on the spot, wah bagus banget ya Mbak. Pokoknya mereka sangat impress lah dengan apa yang aku lakukan dengan Shape Your Life ini, karena considering aku belum lulus S1 waktu itu, maksudnya kan belum wisuda ya. Jadi kayak the fact that aku belum wisuda S1, belum kerja juga, tapi udah do something actually for Indonesia, mereka impress dan ya alhamdulillah keterima gitu. Oke. Setahu aku kalau misalnya ini correct me if I'm wrong ya, tapi setahu aku kan kalau misalnya kamu pengen LPDP kayak udah harus apply dulu kan ke kampusnya. Baru Bisa dua-duanya. Oh, apakah jadi kayak misalnya kayak let's say kayak aku mau ke NYU gitu. Jadi kayak apakah aku apply ke NYU through LPDP atau kayak soalnya aku NYU tahu kayak sambil aku apply harus gitu ya? ke NYU dulu terus at least kayak dapet nih dari mereka baru aku sambil paralel apply si LPDP-nya mau funding atau enggak gitu. Enggak, bisa dua-duanya. Jadi misalnya Januari pingin daftar LPDP gitu, belum keterima di mana-mana, itu bisa. Jadi keterima beasiswanya dulu, baru nanti letter of acceptance-nya di mana gitu disusulkan. Cuman emang waktu daftar harus ngelis kayak 3 univ yang mau didaftar. Kayak SBM Iya. Jujur, Kayak gitu. Jadi bisa juga dapat LPDP-nya dulu baru dapat kampusnya. Banyak malah yang kayak gitu. Tapi kamu waktu itu kan berarti kalau
versi jalan kamu, berarti kan kamu udah apply duluan kan ke NYU sama ke Columbia. Iya, udah. Tapi Terus kira-kira- keterima, terus aku daftar LPDP pakai LOA. Jadi aku nggak pakai tes bakat skolastik. Dan aku daftarnya bisa yang jalur perguruan tinggi utama dunia. Itu salah satu, adalah beberapa kampus di dunia yang masuk list LPDP yang top dunia. Jadi kita emang setelah administrasi langsung interview, nggak pakai tes bakat skolastik. Itu keuntungannya sih kalau pakai LUE daftarnya. Tapi kalau misalnya kemarin keterima, terus amit-amit misalnya kemarin memang nggak keterima LPDP-nya. apakah kamu akan proceed nih? Enggak dong. Ya Allah, beli rumah di Cipete kali ya. Jujur, modalnya berasa. Oh, berarti kamu akan kayak ya udah let go gitu. Iya, mungkin kerja dulu and then coba Coba lagi lagi. some other time. Iya. But turns out kan dapet ya. Iya, cuman kan emang dapet ya, alhamdulillah sih. Terus gimana kehidupan S2 di sana nih Kak? Kalau Seru boleh banget sih. Seru banget. Waktu S1 tuh aku emang udah minornya itu, majornya kan emang hubungan internasional. Minornya apa? Minornya human rights emang. align banget. Emang align Iya, ya. emang Iya. udah align. Dan emang kan kita juga waktu S1 belajar kan pakai buku gitu ya. Nah, itu tuh penulisnya tuh yang jadi profesor aku waktu S2 gitu. Banyak Kaget. itu tapi rasanya kayak wah gila sih rasanya Iya, aku sih. fangirling Wow. banget sih selama S2 kayak this Dia. girl. Oh my god, kayak aku bisa imagine setiap kelas kayak Iya, banget sih. Kayak gitu. Jadi aku emang very enjoying my time ya selama S2 di situ. Banyak banget juga yang kayak bapak atau ibunya socio-economic rights yang ngajarin aku gitu. In fact, supervisor tesis aku itu dia itu yang kayak mencetuskan socio-economic rights di South Africa. Wow. Dan bapaknya dia itu ternyata terkenal. Bapaknya tuh namanya John Dugard dan dia tuh dulu mantan special rapporteurnya UN for Palestine. Jadi kayak aku fangirling banget sih selama di sana gitu. Kamu juga intern ya di UN kalau nggak salah. Iya, ya aku I read about it. Iya. Ya. Karena kan udah nyampe New York ya, masa Iya, nggak intern di jujur. UN? Karena emang kan sejak kuliah HI itu pilihan karirnya kan ya kalau mau stay di HI ya. Makanya aku waktu tahu kamu intern di UN, aku kayak juga anak HI kan. Kalau That's my dream. kalau anak HI itu pokoknya ya kalau mau stay di HI, kalau pilihan karirnya kalau gak jadi diplomat kerja di UN atau international organizations NGO gitu gitu kan. Terus aku kayak suamiku udah PNS kan, jadi aku kayak you know what, maybe PNS not for me. Biar suamiku aja, aku pursue international career di UN. Jadi emang salah satu alasan juga kenapa mau langsung S2 karena emang pingin banget ya berkarir di UN, dan emang berkarir di UN itu minimalnya emang S2. Oke. Jadi kayak even though udah 10 tahun kerja nih, udah senior, expert, tapi kalau belum S2 nggak bisa. Karena kayak researcher gitu ya di sana tuh, apa ya kayak Aku juga nggak tahu ya kenapa they're very kenapa harus strict S2 ya? about the education requirement. Tapi emang sangat strict sih. S2 tuh bare minimum lah. Kayak how long kamu sana? How was it sih kayak? iya, how is it? How was it? Jadi aku tuh apply intern ya buat summer intern. Jadi bulan Februari tuh aku udah daftar buat magang di bulan Juli. Tapi tuh kayak prosesnya ternyata selama itu gitu. Even aku lupa kalau misalnya aku tuh pernah daftar intern sampai akhirnya di bulan Mei itu mereka reach out untuk interview. Terus aku kayak, kapan gue daftarnya gitu, kayak udah lama banget. Ya udah, anyway aku interview dan aku emang sangat persiapin sih. Jadi aku nanya orang-orang Indonesia yang kerja di UN, tips interviewnya kayak gimana gitu. Karena sebelum intern juga aku emang sering jadi delegasi Indonesia buat di conference. Oh, beda Bukan MUN lagi. udah Beyond. Ya Beyond. kayak udah real conference Iya. gitu ya. Terus jadinya bisa kenalan langsung lah sama kayak diplomat-diplomat KJRI atau PTRI. Terus aku emang beneran latihan buat interview. Padahal magang dong ya. Tapi it's a big But deal. it's UN. It's UN. Ya udah akhirnya alhamdulillah aku bisa diterima magang di UN. Sebenarnya itu kayak itu hektik banget sih, chaotic banget sih. Karena aku nggak heard back from the UN buat
berbulan-bulan. Jadi aku tuh udah ngeplan summerku. Iya dong. Terus libur 3 bulan mau ngapain, Neng? Iya kan? Nah, jadi aku tuh plan summer tuh aku mau balik ke Indonesia buat nikah. Itu tahun 2023. Oke, tahun lalu. Terus aku kayak ya udah aku udah pesen semua tiket apa segala macem. Tiba-tiba kayak besok banget aku pulang ke Indonesia, hari ini diterima gitu. Terus aku kayak bingung banget gimana gue mau nikah. It's not like something I can cancel. Iya, udah ada tanggal. Udah dong, udah semuanya DP apa segala macam gitu. Terus ya udah aku hubungi dia kayak hey sorry banget tapi kayak I didn't expect to be accepted for this role. I already planned ahead my summer. I have a ticket back to Indonesia tomorrow gitu kayak what about this gitu, can I still get the position? Tapi aku tetap kayak kekeh bilang kayak if I am in Indonesia, I will try my best to do it remotely. Kayak I don't mind waking up very early in the morning to have a meeting with you atau kayak to do the jobs and then you can give me your job at the end of your day. That's my day and then the next morning you wake up, I will finish it gitu. Jadi aku kayak nge-convince dia walaupun aku di Indo, aku tuh tetap bisa kerja keep dan up lah ya. Untungnya ya dia mau lah menerima negosiasi itu. Okay. Dan tapi kan awalnya mau honeymoon lama ya. Tapi aku tuh bener-bener kayak nggak sampai 7 hari aku harus cabut ke New York setelah nikah karena emang bener-bener itu tuh lagi high level political forum lah dan I have to be there. Jadi kayak sorry banget nih sayang. Newlywed. Aku harus balik ke New York dan untungnya ya suami aku sangat suportif ya. Jadi kayak dia nggak That's what's important. jadi dia juga nggak sih. masalah kayak oh ya udah if you have to be there go gitu. Ya udah terus akhirnya aku balik ke New York dan internship sampai bulan Desember 6 bulan lah intinya 6 bulan. sama aku. My Sana. Posisinya apa waktu itu? Intern di Human Rights Officer. Oh, Human Rights Officer. Di bagian Sustainable Development. SDGs. Iya, di SDGs. Jadi waktu itu aku ikutan kayak SDG Summit, UN General Assembly, Human Rights Event 75 kayak gitu. Kayak kerjanya ya bikin report, menganalisa kayak report-report negara gitu. Tapi aku juga ditarik ke Koms karena mereka tuh kekurangan orang banget deh kayaknya. Maksudnya kayak PR ya maksud? Kayak PR, iya. Kayak PR, Aku kan? disuruh bikin tweets, terus bikin artikel di website, terus kayak bikin video buat Instagram Reels. Setelah event-event pentingnya selesai, mereka tuh takut aku nggak ada kerjaan. Terus, tapi aku juga pingin sih biar experience-nya tuh lebih luas daripada sekedar SDGs gitu. Ya udah aku mau join di grup PR, seru juga ternyata. Aku kayak desain pamflet buat event gitu-gitu. So you also do the design. Iya, ngedit video, bikin tweets. Pokoknya selama 6 bulan itu kalau ya? ada tweet itu aku yang nge-tweet gitu. Ini bekas pengalaman dari sosmed yang kemarin ini. Pakai lagi ya ternyata. Pakai lagi Bener UN banget, banget iya. ya. Amazing. Berarti abis S2 lulus kamu langsung pulang nih Kak ke Indo. Setelah graduation itu kan kayak mid-May ya, I spend another 2 weeks lah di New York to say goodbye. Sedih banget. Sedih banget sih. Ya untuk kayak to say goodbye to my friends dan beberapa profesor juga. Terus akhirnya aku balik ke Indo. Oke. Ini yang aku sendiri agak kepo sih. Mungkin ini juga sering jadi pembahasan. Kalau misalnya orang yang S2 di luar kan kadang ada yang mau kayak stay for good di tempatnya. Iya, karena udah nyaman. Karena udah nyaman, mungkin juga ya Better opportunities. better opportunity. Dan banyak juga yang kayak Betul memberikan ya. alasan karena kayak udah dapat offering kerja di sana gitu. Iya, Yang benar. lebih menjanjikan daripada yang di Jakarta, di Indonesia gitu. Iya betul. Nah memang sih kita kan tahu ya kalau LPDP tuh harus Come balik back ya dulu. dulu. Cuman ya we've heard that kalau misalnya LPDP tuh kalau nggak mau balik ke Indo bisa bayar di akhir ya. Tadi kita sempat ngobrol sedikit. Nah itu mungkin dari Kak Fathia kenapa mau balik mungkin, and what do you think of Orang-orang yang akhirnya melegalkan berbagai cara dengan entah nikah di sana atau Yes. kayak ya lain sebagainya. Yes. Gitu. Iya. Sebenarnya LPDP itu nggak sesaklek itu loh gitu. Jadi kita itu setelah lulus diperbolehkan magang di sana maksimal 2 tahun. Tapi emang statusnya harus magang ya, dan itu emang harus kayak kita minta izin dulu ke pihak LPDP, menunjukkan segala bukti, mereka oke, and then kita lanjut
Berarti gitu. nggak boleh full time Kak? Nggak boleh, harus intern. magang. Gitu. Selain magang, kita juga balik ke Indonesianya itu juga nggak selamanya 2N+1 aja. Jadi kayak kalau aku kuliah 1,5 tahun, masa bakti aku tuh sebenarnya cuma 4 tahun aja. Tahun kelima aku mau kerja di Swiss, mau kerja di mana terserah aku gitu. Oke. Terus which is sebenarnya ya fine aja lah 4 tahun gitu kan. Sama kalau kerja di organisasi internasional kayak di UN atau di World Bank itu juga boleh nggak pulang ke Indonesia gitu. Nah jadi dengan apa ya fleksibilitas yang ada seperti itu menurutku udah cukup toleran sih menurutku gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau cari job opportunities dulu bisa magang 2 tahun. Terus juga kayak kalau misalnya emang beneran mau di sana ya mengusahakan international organizations. Dan kayak kalau misalnya emang pingin banget di luar international organizations ya mau nggak mau harus balik dulu ke Indonesia, selesaiin masa baktinya, terus ya udah we're off the grid gitu. Nah kalau tentang yang nggak mau balik ke Indonesia, sebenarnya kan emang penerima beasiswa LPDP ketika kita diterima, kita itu emang harus menuliskan surat pernyataan bahwa kita emang harus kembali ke Indonesia dan berkontribusi ke Indonesia. Itu kita tanda tangan di atas materai. Jadi sebenarnya siapapun beasiswa awardee ya di awal pasti kita harus punya perjanjian itu. Nah cuman kalau ada orang yang nggak mau balik atau kayak misalnya iya bisa bayar kok, nah itu sebenarnya bukan bisa bayar tapi lebih ke kayak apa ya membayar denda atau mengembalikan uang yang LPDP kasih untuk membiayai kita kuliah itu dibalikin ke Fully. pemerintah. Iya full, harus full. Apakah harus kayak cash atau boleh ada terminnya? Nah itu aku kurang tahu sih. Tapi ya kayaknya sih full, mintanya full langsung Jebret gitu. Ya, misalnya 2M dah tuh. Iya. Tapi jatuhnya kalau misalnya ada yang emang bisa berpikir seperti itu, bisa mereka kayak yaudah 2 tahun gue gimana cara kumpulin 2M Ada biar banget, kayak masuk- iya, biar ada masuk banget. kemana kayak jebret bisa Aku gitu. nggak tahu Nggak tahu sih. Aku nggak tahu. Aku nggak punya temen yang nggak balik sih. Iya. Tapi apakah nggak tahu ya, maksud aku kalau misalnya ada yang kayak overstay terus kayak udah di luar dari persetujuan sama sesama LPDP gitu, kira-kira sanksi apa sih Kak yang dikasih dari LPDP? Lebih ke bukan LPDP ya, tapi sanksi imigrasi saya. Negara orang kan. benar. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa overstay, tapi ketika kamu keluar dari negara itu terus kayak ketahuan visa kamu tuh sebenarnya habisnya kapan? Ya keluarnya nggak ada masalah, but when you come back belum tentu boleh. Belum tentu visa kamu di grant. Abis itu maybe you got blacklisted to not ever come back to the US karena it's the US we're talking about. Iya. Gitu. Kayak bukan Emily in Paris ya, yang Iya. kisahnya lama banget kayaknya ya. Jujur Iya. sampai ada season 5. Iya. Bisa jadi Rome. Bisa kerja tapi si Iya, bisa Emily. kerja. Iya. Bingung ya Emily in Paris ya. Jujur. We're talking gitu. about the number 1 country in the world. Iya, betul. Gitu. Oh my god. Makanya emang teman-teman di US emang jarang sih yang ngelakuin itu. Mungkin kalaupun ada teman-teman aku yang belum pulang itu mereka emang magang gitu, magang beneran yang I know it's true gitu. Berarti setelah udah tadi S1, S2, udah graduate, terus kamu lagi bersantai-santai sekarang, kira-kira what is your next plan sih Kak? Aku lagi masih mengusahakan dapetin karir international ya gitu, sambil santai-santai ini. Terus emang aku emang udah ada rencana untuk pursue PhD gitu dalam mungkin 2-3 tahun ke depan. Karena aku emang suka banget research, I enjoy a lot. Waktu aku nulis skripsi S1, tesis S2, aku tuh kayak really enjoy the process of doing the research, dan kayak ketika nemuin findingsnya itu kayak apa ya, bahagia banget gitu kayak ngerti oh sih. man gitu, kayak aku bisa menemuin ini gitu. Nah cuman karena aku S3 itu nggak mau gelarnya doang, karena ya S3 itu is a long road 4-5 tahun, dan aku nggak mau gelarnya doang, dan itu pasti susah banget. Jadi aku pingin
kalau aku S3 aku benar-benar berkontribusi di bidang aku atau buat negara. Jadi aku sekarang kayak pingin cari tahu dulu research gapnya apa sih kalau di human rights di Indonesia gitu, supaya aku bisa research further buat my dissertation gitu. Aduh, ngomongin dissertation sih. Boleh nggak spill dikit mungkin S3 mau apa? Udah ada kebayang apa belum? dan gimana mungkin? Iya gitu. Pastinya masih di human rights ya, tapi mungkin bisa di kayak human rights law, karena sebenarnya human rights kan basicnya law ya, Iya, gitu. iya sih. Dan emang profesor-profesor aku yang di Columbia itu memang mereka S3-nya juga tetap human rights atau education gitu. Karena kebetulan aku tuh fokusnya itu emang the rights to education atau socio-economic rights, maybe something tentang hal itu gitu. Di mananya kamu udah ada bayangan? Di mana maybe kalau nggak New York lagi di UK sih. Ya. Amin. Amin ya, kita doakan yang terbaik ya Iya. untuk Kak Fatia. Kira-kira kamu ada gak sih kayak pesan nih untuk para teman-teman Wait, yang kayak sebelum pesan main game bentar nggak? Baru kita Boleh. closing Oke. dengan pesan. Oke, boleh. Sampai lupa kalau ada game. Iya, sampai lupa asik Sampai lupa, ngobrolnya, iya. say. Boleh kakaknya, tim kreatif kita. Gimana nih Kar? Oke. Permainan Nih. apa ini? Sebenarnya ini udah ketebak ya, kayak mainnya apa ya? Apaan Kebetulan nih? karena kita anak HI. Iya. Saya sih bukan, Oh, bukan. tapi nggak apa-apa. Ya kebetulan karena Kak Fatia ini anak HI ya guys. Kita mau ngetes Sahai apa sih? HI apa sih? Gitu kan. Internasional apa sih? International apa gitu. Udah di UN ya. Harusnya hafal ya. Aduh, malu banget nih gue kalau nggak bisa jawab. Iya, nggak bisa jawab. Ini kredibilitas kamu. Iya, dipertaruhkan. Boleh langsung ditebak ini bendera Oh, apa? ini tebak-tebakan bendera. Iya. Ada juga sih yang nggak bendera, nanti lihat aja. Oh my god, takut. Oke. Ini Brunei Darussalam. Iya. Coba di spill, next slide. Yes. Easy ya. Masih ASEAN, masih ASEAN, easy. iya. Aduh, Oke. Apa nih? Next slide. Oke. Gampang ya. South Korea. Iya. Mantap. Benar, Benar. Korea Selatan. Ding, 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 ding. Next. Ireland. Coba buka. Bener gak sih? Coba. Iya. Jago. Udah diomelin ya? 3 bendera aman. Lolos Lolos. kamera. Oke. Tolong. Next. Mexico. Demi Iya. Allah. Gua kalau bukan gue yang bikin konten, ini belum tentu apal. Gitu. Oke. Next. Oke. SDG ya. SDG 5. Gender equality. Next. Iya. Gila, apa lo? Gila apa lo? Gue aja Nggak pakai kayak Iya, nggak nggak pakai pakai kayak gitu SGD ya. 5. Emang tadi ternyata kan Kan mentionnya di SDG, Kak. SDG. Parah ya kalau nggak Iya. hafal gitu. Oke. Next. Ini isu apa? Sabar ya. Sabar ya. South Oke. China Sea. Bukan ya? Bener? Iya, tahu. South China Sea. Oke ya. Iya. Ih, langsung cepet banget lagi. Pikir bakal mikir semenit Iya, ya. gue padahal dulu main berharap kayak dipakai dulu lah minimal kacamatanya. Enggak cuy, ternyata kayak sambil ini Ternyata kayak langsung South ya. China sih. Gitu. Gila. Udah sih kayaknya ya. Ada lagi? Udah kah? Aman. Aman Oh my ya. God. Lolos. Mikirnya nggak nyampe. Kredibel. Iya, gitu. kredibel. Reputasi saya on the line. Nggak, ini udah approve ya, Iya, jujur makanya. approve. Hebat. Oke. Jadi game ini kita mempelajari ya bahwa LPDP-nya Kak Fatia ini bukan main-main. Iya. memang sudah anak HI sejati ya. Iya, HI sejati lah dia. Nah, terus nih Kak, kita udah menuju ke akhir nih. Sudah main game juga. Kira-kira dari kamu ada nggak sih kayak pesan atau kayak petuah-petuah nih untuk para teman-teman yang masih bingung atau mungkin pengen LPDP dan they actually want to experience the feeling of studying abroad, tapi mungkin belum bisa atau lagi planning tuh gitu. Dari Oke. kamu gimana sih Kak? Mungkin untuk semua teman-teman yang nonton video ini, kalau kalian punya suatu mimpi yang maybe seems impossible gitu ya,
usahain aja yang terbaik karena kalian tuh nggak bakalan tahu whether or not it's impossible until one day kalian tiba-tiba udah tercapai aja gitu mimpinya. Jadi and also your background itu doesn't define who you are. Jadi kalau misalnya kalian datang dari mungkin underprivileged background, that doesn't mean that you don't have the opportunity to have a better life, better career atau better education. Selama kalian itu mengusahakannya, itu everyone has the same opportunity towards a better life. Jadi apapun itu mimpi kalian, usahain dan good luck gitu. Yeay. Kayak segitu ya. Segitu dulu ya kali ya dari Kak Fathia, dari kita berdua ya. Mungkin kalau untuk teman-teman kayak ada yang mungkin kalian kayak kepo kita mau ngobrol sama siapa lagi ya kan, please kindly comment down below. That Carol yang approach kok. Gue yang approach untuk jadi speakernya request kalian, begitu ya? Iya. Jadi segitu aja dulu kali ya dari kita sampai jumpa. Terima kasih loh by the way. Iya, sama-sama. Sama kita sampai lupa. Jam berapa nih dia bentar lagi? Aman. Iya, Aman ya? Makanya masih ada schedule selanjutnya. Mau lagi nyantai-nyantai ya kan. Jadi thank you so much Kak Fathia. Thank you juga. Thank you juga sama Carol. Kita semoga hari kamu menyenangkan dan Amin. hari-hari berikutnya juga. Yes. Oke. Segitu See you dulu aja. di Episode selanjutnya. Bye.